Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pewartaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 7. Amin. Amin. Untuk hambanya, Bapak Oscar Wirawan, waktu saya serahkan. Silakan Bapak. Oh iya, baik. Ya. Shalom semuanya, shalom Bu Ayu, Shalom. Pak Herman, Mak Hom, Bapak Pendeta Wilson, Ibu Lydia, Pak Magen. Makasih tadi sudah membuka dalam doa. Ya, Bu Ayu yang luar biasa setia menjadi fasilitator persekutuan doa Filemon Wongso ini luar biasa. Ya Bu, saya sudah bisa ini ya Bu, share screen ya. Bisa Pak. Oke. Ya. Saya ini memang biasanya terbiasa pakai PowerPoint Bapak Ibu. Ya, sudah full screen ya Ibu Ayu. Ya, jadi hari ini saya akan berbagi sesuai tema yang diberikan oleh Ibu Ayu sebagai fasilitator persekutuan doa FWF, yaitu temanya eksegesis kejadian 7. Ini terus berseri ya, yang sebelumnya kejadian 6, sekarang kejadian 7, dan highlight yang saya dapatkan dari kebenaran kejadian 7 ini adalah 2 poin, yaitu bicara tentang bahtera keselamatan dan air bah penghakiman Allah atau Elohim Yahweh. Dari kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Setiap kali membaca Alkitab, baik itu secara eksegesis untuk memunculkan kebenaran firman Tuhan, saya selalu menggunakan metode yang praktikal. Artinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan relevan dengan kehidupan kita. Karena saya percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, bahwa firman Tuhan itu ini fungsinya yang saya dapatkan ya Bapak Ibu. Segala mohon maaf agak batuk-batuk sedikit. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi eksegesis yang saya urai dari kejadian 7 memang mengacu dari framework ini. Ada manfaatnya untuk kita, apa yang bisa kita lakukan dari prinsip-prinsip kebenaran yang kita sama-sama gali lewat kejadian 7. Ya, nah framingnya ini saya temukan ada 6 poin dari eksegesis kejadian 7, yaitu ayat 1, 7 sampai 13 ini tentang orang benar diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Lalu poin kedua yaitu ayat 2 sampai 3, Allah sumber kehidupan, pencipta kehidupan dan pemelihara kehidupan. Lalu poin ketiganya itu ada di ayat 4, ayat 10 sampai 12, ayat 17 sampai 24, yaitu tentang penghakiman Allah dan penghapusan segala yang jahat. Lalu poin keempat yang saya dapatkan dari ayat 5 sampai 9, lalu lanjut ayat 13 sampai 16, itu tentang bahtera keselamatan, ketaatan membawa keselamatan. Lalu poin kelima ayat 10 sampai 12, ayat 17 sampai 20, air bah penghakiman Allah yang bersifat universal. Lalu terakhir dari ayat 21 sampai 24, air bah adalah kiasan dari baptisan.
khususnya baptisan air. Ya, ini 6 framing yang saya dapatkan dari Kejadian 7, Bapak Ibu. Ya, dari ayat 1, ayat 7 dan ayat 13, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang benar dan seisi rumahnya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ayat 1 dikatakan di Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu di ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat ke-13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mohon maaf. Ya Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada orang benar, apalagi kalau orang benar itu sebagai imam ya, sebagai kepala keluarga, seorang pria, itu dampaknya ke seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan keselamatan ini ternyata yang dimaksud orang benar, ini konsisten ya Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa semuanya itu kasih karunia. Sama seperti yang disampaikan di kitab Efesus ya. Kita diselamatkan bukan dengan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Nah, di Kejadian 6 ayat 8 ini disebutkan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan di ayat 8, ayat 9-nya dikatakan bahwa Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi dibandingkan orang-orang sezamannya, Nuh termasuk orang benar dan tidak bercela. Karena apa? Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan itu terjadi juga karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini pemahaman yang pertama Bapak Ibu saya dapatkan dari Kejadian 7. Mulai dari ayat 1, ayat 7, dan ayat 13. Selanjutnya, ya masih dalam konteks orang benar dan seisi rumahnya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ternyata ini juga diungkapkan di kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Kitab Yosua di bagian akhirnya ayat 15 mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi ini memang terlihat sekali. Waktu itu Yosua juga menantang umat Israel. Dia mau beribadah kepada Allah yang lain, yang di seberang sungai Efrat, atau menyembah kepada Tuhan, Elohim Yahweh, seperti itu ya. Nah, waktu Yosua mengatakan itu, dia mengatakan bukan dirinya sendiri, tapi seisi rumahnya. Kenapa? Karena dia juga menyampaikan kebenaran kepada seisi rumahnya dan seisi rumahnya percaya. Jadi orang benar dan seisi rumahnya diselamatkan. Sama seperti Nuh dan keluarganya ya. Total tertulis karena 8 orang yang diselamatkan. Nah, jadi ini menguatkan kita semua ketika kita menjadi percaya, kita tentu juga membawa seisi rumah kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini diulang lagi Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 dan ke-32. Dikatakan ini tentang kepala penjara ya. Kepala penjara itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, bagaimana satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan? Ayat 32 menjelaskan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Ini rasul-rasul yang waktu itu di penjara, dan kepala penjaranya itu membantu mereka untuk keluar.
ternyata Rasul-Rasul juga menyampaikan semua orang yang ada di rumahnya. Itu dicatat di ayat 32. Sehingga ayat 34 dari Kisah Rasul 16 menyebutkan bahwa ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia di sini kepala penjara itu. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, di sini ada satu kebenaran bahwa keselamatan memang tidak bisa numpang. Orang yang percaya itu diselamatkan. Bukan karena hanya satu orang yang percaya lalu yang lain-lain ikut. Ternyata ini bukan numpang ya. Jadi mereka juga telah menjadi percaya seisi rumahnya. Nah, saya percaya dalam konteks Nuh, ketika orang-orang sejamannya tidak percaya kepada Tuhan, Nuh dan seisi rumahnya itu percaya. Nah, karena itulah mereka selamat. Nah, ini poin pertama yang saya dapatkan dari Kejadian 7, Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua di ayat 2 dan 3, kita bisa mendapatkan bahwa ayat firman Tuhan ini meneguhkan kebenaran tentang Allah sumber kehidupan, Allah pencipta kehidupan, dan Allah pemelihara kehidupan. Karena sebelum air bah diturunkan, ayat 2 dikatakan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Nah, di sini poinnya ketika binatang-binatang diselamatkan berpasang-pasangan, itu menunjukkan bahwa Allah sumber kehidupan itu, Allah pencipta kehidupan adalah Allah yang memelihara kehidupan. Sekalipun bumi dan seisinya sedang akan dimusnahkan, tetapi Allah tetap memelihara kehidupan. Itu hal yang kita pelajari dari Kejadian 7 ya Bapak Ibu. Dan ayat 7 dikatakan ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu, Kejadian 2 ayat 7 ya. Ini bukan Kejadian 7. Nah, kita merefer pasal 2 ayat 7 ternyata sama ya, meneguhkan bahwa ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, berarti di sini kita mengenal Allah itu sumber kehidupan. Dia pencipta kehidupan. Kejadian 45 ayat 5, ketika Allah mengutus Yusuf ke Mesir, ternyata itu juga dalam konteks memelihara kehidupan. Karena itu ketika Yusuf didatangi saudara-saudaranya ketakutan, karena saudaranya ini sudah menjual Yusuf ya sebagai budak. Tapi Yusuf menjawab, janganlah bersusah hatimu. Di sini dikatakan, sebentar. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini Yusuf menangkap misi Tuhan adalah memelihara kehidupan. Allah sang sumber kehidupan, Allah sang pencipta kehidupan, itu Allah yang memelihara kehidupan. Jadi di dalam ketidaktaatan umatnya, dia mengutus satu orang taat untuk memelihara kehidupan, untuk membawa keselamatan. Nah, itu yang saya dapatkan ya Bapak Ibu dari poin kedua dari ayat 2 sampai 3 di Kejadian 7. Nah, tentang Allah sumber kehidupan, pencipta kehidupan dan pemelihara kehidupan, ini secara konsisten di Perjanjian Baru juga dinyatakan ya di Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sudah sangat populer sekali buat kita anak-anak Tuhan, ketika Yesus mengatakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup.
Jadi Yesus sendiri menyatakan dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Lalu Yohanes 10 ayat 10, Yesus juga datang ya, 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, seluruh kehidupan termasuk hidup yang kekal itu memang rancangan Tuhan, rancangan Allah, kehendak Bapa dari mulanya. Nah, karena itu sebelum air bah turun, Allah sumber kehidupan ini masih ya menyisakan satu kehidupan. Jadi tidak dimusnahkan total. Seperti itu Bapak Ibu dari Kejadian 7 ya. Lalu yang poin ketiga, penghakiman Allah itu penghapusan segala yang jahat. Eh, ayat 4 ya, Kejadian 7 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Jadi di sini dikatakan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Tapi ketika kita baca detail, tidak semuanya ya. Yang orang benar diselamatkan, Nuh dan seisi rumahnya. Seperti itu. Juga untuk memelihara kehidupan, binatang sepasang-sepasang juga tidak dimusnahkan. Jadi sesungguhnya apa yang dimusnahkan? Nah, Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 itu mengingatkan kita bahwa latar belakang yang dimusnahkan ini apa? Di sini dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, nah jadi kejahatan ini udah makin jelas konteksnya. Sesungguhnya apa yang dihapuskan Allah di muka bumi, yaitu kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, dihapuskan manusia yang telah diciptakan. Manusia seperti apa yang dihapuskan? Lebih lanjut, Kejadian 6 ayat 11 dan 12 menjelaskan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, ini Bapak Ibu jelas sekali bahwa yang dihapuskan itu eh, kejahatan ya, segala kejahatan manusia, manusia-manusia yang jahat, manusia yang berdosa. Nanti lebih lanjut kita bisa dapatkan peneguhan-peneguhannya lebih lanjut. Nah, saya jadi ingat kejadian 6 ini adalah hamartia. Dosa itu meleset dari sasaran penciptaan Tuhan. Nah, Bu Ayu kalau berkenan, Bu Ayu bolehkah membantu untuk membuka di Kejadian 1 ayat 31? Boleh, Pak. Bisa di Ya, close dulu share screen-nya, Pak? Kejadian pasal 1 ayat 31. Hmm, Saya nggak bisa buka karena ada share Oh, screen. Ya. oh iya ya. Oke, kalau gitu Pak Magen bisakah membantu untuk kita semua membacakan ayat Kejadian 1 ayat 31? Pak Hendrik Bunda join nih. Shalom Pak Hendrik. Shalom Pak, shalom. Lanjut. Ya, ya. Selamat datang di tanah air, Pak. Amin, amin. Thank you. Amin. Ya. Adakah yang bisa membantu membacakan ayat firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 31? Kejadian 1 ayat 31. Ya, Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu, yang dijadikannya itu sungguh amat baik. ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari Itulah ke-6. hari ke-6. Nah, Hmm. Kejadian 1:31 itu menyatakan visi Allah
menciptakan bumi dan segala isinya untuk menjadi sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, tapi kejadian 6 ini manusia meleset dari sasaran menjadi sungguh rusak benar. Nah, inilah alasan mengapa ada air bah, mengapa ada penghakiman Allah, yaitu penghapusan segala yang jahat. Doa Bapa kami pun kita diajar ya, lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi konteks penghakiman Allah air bah ini penghapusan segala yang jahat, itu yang saya pahami ya dari ayat-ayat itu. Nah, yang poin nomor 4 itu tadi, maaf, itu tadi poin nomor 3 ya Bapak Ibu. Sebentar. Kok lanjut ini ya? Sebentar, ini kok saya mau kembalikan sebentar. Agak macet sedikit nih. Oh iya, sebentar ya. Ya, itu poin ketiga. Lalu poin keempat, Bapak Ibu, yang saya dapatkan dari Kejadian 7 ayat 5 sampai 9, lalu ayat 13 sampai 16, bahtera keselamatan dan ketaatan membawa keselamatan. Ayat 5 dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, jadi Nuh percaya dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, inilah ketaatan membawa keselamatan. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Nah, sekali lagi di sini tindakan iman, kepercayaan yang bertindak. Jadi percaya, bertindak, dan masuk ke dalam bahtera. Ya, jadi bahtera ini bicara tentang keselamatan dan ketaatan membawa keselamatan. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Demikian juga hewan-hewan yang diselamatkan itu semua bergerak sesuai perintah Allah. Nah, ini ketaatan mengikuti perintah Allah itu di sini jelas sekali inilah yang mendatangkan keselamatan. Itu poin nomor 4 ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya poin nomor 5 itu ada di ayat 10 sampai 12, ayat 17 dan 20. Air bah penghakiman Allah bersifat universal. Jadi Allah tidak pilih kasih ya. Memang sifatnya universal. Di ayat ke-10 dikatakan setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Seluruh bumi ya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ya, jadi salah satu kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan bahwa penghakiman Allah bersifat universal. Karena itulah keselamatan juga harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Itu yang saya dapatkan di sini bicara bumi. Sebentar. Ya, dan yang terakhir konklusinya yang saya dapat dikaitkan dengan kebenaran firman yang ada di Perjanjian Baru. Air bah ini dinyatakan tentang kiasan baptisan. Karena kebaptisan itu di Roma 8 ya kalau nggak salah itu kita mati dikuburkan dan bangkit bersama Kristus. Itu baptisan. Lalu ini kita baca di Kejadian 7 ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi
burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh. Nah, ternyata dijelaskan lagi bahwa tidak semuanya, tapi ada yang diselamatkan, yaitu orang benar yang mendapatkan kasih karunia Allah yang diselamatkan. Nuh tinggal hidup karena dia orang benar pada zamannya dan dia taat melakukan perintah Tuhan. Jadi Nuh semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu diselamatkan. Dan demikian juga tentang baptisan Bapak Ibu. Ini ada di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Dikatakan demikian, sebab juga Kristus telah mati. Nah, di sini Kristus sebagai penebus, Kristus yang berkorban mati bagi kita untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa air bah itu menjelaskan tentang semua yang di perjanjian lama dikatakan bayangan dari apa yang sesungguhnya. Ya, jadi makna dari air bah yaitu tentang baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Kita diperbarui secara rohani oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, ini 6 poin Bapak Ibu yang saya dapatkan ya dari Eksegesis Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Bahtera keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahtera itu bicara tentang keselamatan. Sama seperti bahtera itu, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pada zaman Nuh, satu-satunya keselamatan ada di dalam bahtera. Di luar bahtera tidak selamat. Nah, dalam konteks perjanjian baru, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini berbicara bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa. Lalu kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dia, sebab di bawah kolong langit. Nah, di Kejadian 7 juga dikatakan di kolong langit semua musnah. Ya, semua yang tidak taat oleh air bah. Nah, tapi kisah 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 mengatakan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi semua yang ada di dalam Kristus terbebas dari hukuman Allah. Ini juga sesuai dengan Roma 8 ayat 1 yang berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena penghukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga kalau kita percaya Kristus, kita mendapat karya penebusan Kristus sebagai anugerah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau menolak jalan ini berarti sama seperti zaman Nuh yang menolak bahtera, tidak ada jalan keselamatan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Eksegesis Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Saya kembalikan kepada Bu Ayu.